Shalom. Shalom. Saya ucapkan selamat sore, salam sejahtera buat sidang jemaat yang ada di rumah, yang ada di gereja. Mari bersama-sama pada sore hari ini, kita yang sudah mendapatkan kemurahan Tuhan, kita akan masuk di dalam ibadah doa. Kita pergunakan waktu kesempatan ini dengan baik. Persiapkan hati dan kehidupan kita untuk kita datang kepadanya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Jikalau kesempatan sore hari ini oleh karena kasih kemurahan-Mu, Kau berikan kami untuk waktu untuk kami datang kepadamu di dalam ibadah doa. Tuhan, kiranya kesempatan ini tidak kami lalukan begitu saja, tapi kami mau ambil kesempatan ini dengan baik. Oleh sebab itu Tuhan, biar Kau curahkan berkat-Mu atas hidup kami, pimpin setiap hidup kami, untuk kami datang kepadamu di dalam doa di sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memimpin dan mengurapi kami semua dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Segala kuasa-kuasa yang mengganggu kami, yang mencoba mencuri setiap perhatian kami di dalam ibadah kami sore hari ini, biar kami memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mematahkan segala kuasa-kuasa itu dan usirkan di dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah-Mu, darah Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih, dan kuasa urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami. Kau memberkati ibadah kami dari awal sampai selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan datang kepada Dia, kita akan mempermuliakan Dia, sebab Dia yang layak kita puji dan kita puja. Mari bersama-sama kita naikkan pujian. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Haleluya. kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Sembah dan
sembah dan puji Duit tatamu, sembah dan puji, sembah dan puji Duit tatamu, sembah dan puji Duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. sembah dan puji, sembah dan puji Duit tatamu, oh sembah dan puji, sembah dan puji Duit tatamu, sembah dan puji Duit tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji, sembah dan puji Duit tatamu, sembah dan puji Duit tatamu, sembah dan puji Duit tatamu. Yesus Tuhan ada, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. mari kita sembah Dia, mari kita puji Dia, haleluya. Segala sembah kami hanya bagi Tuhan, haleluya. Haleluya. Engkau yang layak terima sembah kami, Engkau Raja kami yang layak kami sembah. Haleluya. Engkau Tuhan kami, Engkau yang ditinggikan dan dipuji. Haleluya. Sembah kami Tuhan hanya bagi-Mu. Haleluya. Kami yang layak kami puji, Engkau Allah kami yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan, sebab Engkau adalah Raja, segala Raja. Engkau yang setia menolong setiap hidup kami Tuhan. Biar pada sore hari ini Engkau yang kami tinggikan dan kami puji Tuhan. Engkau Yesus Allah kami, Engkau Yesus Tuhan kami, Engkau Yesus Raja kami, Raja segala Raja, yang layak menerima segala puji sembah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Terima kasih, Engkau Allah kami yang sanggup memberikan pertolongan dalam hidup kami. Biar pada sore hari ini, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita pasrahkan hidup kita, kita serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan, untuk melewati setiap pencobaan kita. Kita sertakan Tuhan dalam hidup kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti
melewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan. Kuatkanlah hatimu lewat setiap persoalan. Haleluya. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti harapan. Sekali lagi, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan. Saudara semua untuk bangkit berdiri. Tuhan pasti sanggup menolong setiap hidup kita. Tuhan pasti sanggup. Amin. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah. Sekali lagi, Tuhan pasti sanggup untuk mengangkat kita. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, Dia takkan tinggalkanmu. Percayalah, 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 Dia tak tinggalkanmu. Haleluya. Terpujilah Engkau Allahku, terpujilah Engkau Tuhanku, Engkau yang sanggup menguatkan dan menopang hidup kami Tuhan. Pada sore hari ini kami bersyukur kepada Engkau. Sebelum kami menaikkan doa-doa setiap persoalan dalam hidup kami Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Tolong setiap kami, setiap pribadi kami untuk bisa mendengar dengan baik. Urapi kami
dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Khususnya untuk hamba-Mu yang kecil ini Tuhan. Mohon kuasa yang dari-Mu, pengurapan dari-Mu, pengurapan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk hidup kami Tuhan. Terima kasih urapan-Mu Tuhan yang kami butuhkan dan kami perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Biar Kau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita akan menaikkan setiap doa-doa kita, setiap apa yang menjadi kerinduan kita. Namun sebelum itu mari kita akan mendengar firman Tuhan terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sudah jelas sekali, nampak sekali apa yang ada dalam kehidupan kita. Kita manusia yang sekarang ini masih berada di dalam dunia. Kita manusia yang sekarang ini masih hidup di dalam tubuh kita. Kita manusia yang sekarang ini masih merasakan sakit, masih merasakan lelah. Oleh sebab itu, mari pada sore hari ini, apa yang sudah terjadi, apa yang kita hadapi, dan apa yang harus kita lakukan, sangat memerlukan sekali akan pertolongan. Sangat memerlukan sekali akan kekuatan. Sangat memerlukan sekali akan kuasa yang daripada Tuhan. Sebab manusia yang penuh dengan kelemahan, manusia yang penuh dengan kekurangan, manusia yang penuh dengan kelemahan ini, hanya satu yang kita butuhkan dan perlukan, kekuatan pertolongan yang daripada Tuhan. Dalam pujian tadi sudah jelas, Tuhan pasti sanggup menolong setiap kita, setiap orang. Tangannya takkan terlambat untuk menopang setiap kehidupan manusia. Itu adalah janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita bawa hati kita, kita bawa hidup kita untuk kita percaya akan kuasa daripada Tuhan. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan kalau kita, orang-orang yang percaya ini, mendapatkan semua kemurahan, mendapatkan semua yang akan diberikan Tuhan dalam hidup kita, sesuai dengan janji Tuhan. Baik, bersama-sama kita akan membaca di surat Efesus pasal yang ke-6. Kita akan membaca surat Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-12 terlebih dahulu. Ayat yang ke-12 saya baca. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan sidang jemaat, pada bulan lalu kita sudah memperingati kemerdekaan bangsa kita, kemerdekaan bangsa Indonesia, lepas dari segala penjajahan. Bangsa Indonesia menjadi merdeka oleh karena perjuangan dari bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia bisa lepas, bisa keluar dari cengkeraman penjajah. Oleh karena bangsa kita berjuang. Kalau pada saat itu bangsa kita berjuang melalui darah dan daging, melalui tubuh ini, melalui tubuh jasmani untuk mengangkat senjata. Pada sekarang ini, ayat yang ke-12 tadi
di surat Efesus. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh yang di udara. Inilah yang kita hadapi saat ini. Begitu kita lepas, bisa merdeka dari bangsa Indonesia yang merdeka ini, bukan berarti kita bisa merdeka seutuhnya. Tetapi yang terlebih penting dalam hidup kita, itu bisa menjadi merdeka dalam kehidupan kita. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging lagi, tetapi melawan hal-hal tadi yang sudah saya sebutkan. Perjuangan kita bukan lagi mengangkat senjata, bukan mengangkat senjata untuk menembak maupun untuk mengalahkan musuh secara jasmani. Tetapi perjuangan kita pada saat ini adalah untuk memerdekakan hidup kita. Melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat yang di udara. Begitu banyak sekali yang harus kita hadapi. Begitu banyak sekali hal yang harus kita lawan. Dari setiap orang yang percaya pada saat ini, begitu masih banyak yang harus kita hadapi. Sebab iblis tidak akan tinggal diam. Dengan kemenangan, dengan kemerdekaan yang sudah kita dapatkan, dosa sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan sekarang kita menjalani kehidupan ini. Iblis tidak akan tinggal diam. Iblis tidak akan berdiam diri. Tapi iblis mencari setiap kelemahan kita. Iblis mencari setiap sisi kehidupan kita untuk melemahkan. Setelah melemahkan, menghancurkan, dan sekaligus mengalahkan. Oleh sebab itu, pada saat ini kita manusia, orang-orang yang sudah mendapatkan kemenangan ini, jangan sampai kemenangan kita direbut kembali oleh si iblis. Banyak yang dipakai oleh iblis. Banyak cara yang dipakai iblis. Banyak macamnya yang dipakai iblis untuk mengalahkan manusia. Memang secara literal untuk penguasa-penguasa, untuk pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Mungkin saat ini kita tidak bisa menikmati seperti orang lain, atau gerak langkah kita masih dibatasi. Masih dibatasi dengan peraturan-peraturan. Harus ini, harus itu. Mungkin banyak sekali dalam hal sekolah, di dalam pekerjaan, di dalam lingkungan. Banyak sekali cara untuk melemahkan iman daripada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam lingkungan kita, di kampung, di lingkungan kita, sekeliling rumah, mungkin banyak sekali hal yang mencoba melemahkan iman kita, mencoba melemahkan apa yang sudah kita dapatkan. Dari segi waktu, mungkin kalau ada hal-hal yang dilakukan, dikerjakan bersama-sama, mungkin pada hari-hari ibadah kita, itu di lingkungan kampung kita, banyak sekali hal-hal yang menghambat atau membuat lemah daripada kita. Membuat iman kita menjadi lemah. Di dalam sekolah juga banyak batasan-batasan. Yang harus ini, yang harus itu.
Saya tidak bisa sebutkan, tapi kita semua sudah tahu. Itu dari pemerintah kita juga. Banyak hal untuk izin-izin yang harus kita dapatkan juga, mendapatkan banyak sekali hal yang harus kita lalui. Banyak sekali hal-hal yang sulit harus kita kerjakan. Tapi mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, biar ini terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi janji Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan, Dia akan menolong setiap kehidupan orang yang percaya, menolong setiap kehidupan orang yang sudah menyerahkan dirinya pada pribadi Tuhan Yesus, yang sudah mendapatkan kemenangan di dalam Tuhan. Saya baca ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita harus kuat. Bukan hanya secara fisik kita kuat, kita sehat, boleh. Tetapi dalam hal rohani kita, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kalau kita mengandalkan kekuatan, kalau kita mengandalkan kemampuan, kita mengandalkan apa yang ada pada diri kita, dengan kekuatan, dengan cara si iblis untuk mencoba melemahkan kita, dengan mengandalkan kekuatan kita akan tidak mampu untuk melawan itu semua. Tetapi Tuhan sudah menyediakan buat kita. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan, supaya kita dapat bertahan dengan tipu muslihat si iblis ini. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat, kita harus kuat supaya kita dapat bertahan di dalam dunia ini untuk menghadapi tipu muslihat iblis, yaitu dengan menggunakan perlengkapan senjata Allah yang sudah disediakan buat kita. Loncat ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah memberikan, tinggal kita mau ambil atau tidak. Supaya kita dapat bertahan, supaya kita dapat melawan tipu muslihat si iblis ini. Dengan kekuatan apa? Dengan perlengkapan senjata Allah yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Jangan boro-boro kita, tadi sudah saya katakan, mengandalkan kekuatan, kemampuan dari hidup kita. Sebab iblis lebih kuat kalau kita mengandalkan kehidupan kita sendiri. Iblis begitu licik, begitu banyak cara, macamnya untuk bisa melemahkan setiap iman kita. Oleh karena itu, mari jangan kita bermegah atas hidup kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan apa yang ada dalam hidup kita. Coba, ini suatu peringatan di dalam hidup kita. Kita baca di Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang Injil Lukas ya pasal yang ke-22 ayat yang ke-31. Kita baca. Simon, lihat, iblis telah menuntut
untuk menampi kamu seperti gandum. Ini suatu peringatan. Suatu peringatan sebab ada persoalan yang di atas. Ayat yang ke-26, mereka memperebutkan siapa yang terbesar di antara mereka. Ayat yang ke-26, tetapi kamu tidak demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling mudah dan pemimpin sebagai pelayan. Mereka mempertanyakan, mempersoalkan masalah yang terbesar, siapa yang terbesar dan yang terkecil. Coba, ini memang persoalan di dalam murid-murid Tuhan Yesus. Sedikit memang, kecil, masalahnya sederhana. Di dalam kehidupan kita juga banyak sekali masalah yang sederhana sekali. Yang sederhana ini, yang dimanfaatkan iblis untuk melemahkan kita. Setiap kita mempunyai sesuatu hal, mempunyai sesuatu pergumulan dalam hidup kita. Jangan sampai hal yang kecil ini dimanfaatkan oleh si iblis untuk melemahkan kita. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Menampi, ya. Awalnya ditinggikan, dipuja-puja mungkin. Hidup kita mungkin, oh ya saya mampu. Tapi tinggal sesaat, ada kesempatan yang baik tuh, iblis pasti mempergunakan. Tinggal tiup bus, kita akan terbang. Ini suatu peringatan buat hidup kita supaya kita tidak mengandalkan apa yang menjadi kemampuan, kekuatan kita, kekayaan mungkin, kepandaian, kecakapan dan sebagainya. Tapi mari kita serahkan semua kepada Tuhan. Kita ambil seluruh perlengkapan senjata Allah untuk hidup kita. Untuk kita menjadi kuat, untuk kita menjadi tetap berdiri. Iman kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Di Efesus pasal yang ke-6 tadi, sudah jelas sekali apa yang sudah tersurat di situ. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan tipu muslihat si iblis. Roh-roh jahat di udara, tipu muslihat iblis, itu yang harus kita kalahkan. Dari setiap kelemahan kita yang paling kecil tadi, itu yang dimanfaatkan iblis. Mungkin tidak sesuatu yang besar, tetapi dari hal yang kecil. Tadi persoalan ada di dalam murid-murid Tuhan Yesus. Mereka mempertanyakan siapa yang terbesar dan yang terkecil di antara kami. Hal yang sederhana seperti itu yang membuat kita menjadi kalah setiap saat iblis mengincar kehidupan manusia, dicari mana yang lemah. Di antara dosa atau di antara kelemahan manusia yang nyata sekali, yang sering kali kita dengar, yaitu tentang dusta, tentang ucapan kita, tentang apa yang kita katakan. Kalau firman Tuhan katakan tentang hidup kita, kalau iya katakan iya, tidak katakan tidak, ya sudah. Firman Tuhan begitu jelas sekali, tetapi seringkali kehidupan manusia mengabaikan hal ini. Belum dikatakan sudah dikatakan belum. Memang sederhana kelihatannya, tetapi ini celah kelemahan manusia. Memang ini tidak kelihatan begitu besar, tapi ini yang menjadi kelemahan manusia. Hal yang kecil tentang dusta. Dusta daripada manusia ini dipengaruhi oleh iblis.
Hal-hal mungkin yang ditawarkan lebih baik, lebih indah, lebih besar, lebih nikmat, lebih banyak daripada iblis. Sehingga pada waktu harusnya berkata ya, kita berkata tidak. Harusnya tidak, kita berkata ya. Dalam segi kehidupan kita manusia ini banyak sekali hal yang demikian. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, tentang dusta ini memang sederhana, tetapi membawa akibat yang luar biasa. Sebab kita tahu dusta itu datangnya dari iblis. Dusta itu pengaruh daripada iblis. Sebab apa? Bapa dari segala dusta adalah iblis. Kita baca di Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44, ayat yang ke-44 Yohanes 8, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukannya. Maaf, saya ulangi. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sederhana sekali tentang dusta. Tetapi mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti. Kita harus tahu dari kelemahan, dari setiap yang kita anggap kecil, itulah yang dipergunakan iblis untuk menyerang manusia, untuk melemahkan setiap kehidupan manusia. Oleh sebab itu mari kita ambil perlengkapan senjata Allah untuk melawan segala tipu muslihat si iblis ini, untuk kita tetap berdiri tegap, untuk kita tetap bisa berdiri tegap. Haleluya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari jangan buang kesempatan waktu yang sudah Tuhan berikan untuk hidup kita, untuk kita senantiasa mengambil, memakai setiap yang sudah disediakan Tuhan, perlengkapan senjata Tuhan untuk hidup kita. Ayat yang ke-14 dari Efesus pasal yang ke-6 tadi, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju silahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dan sebagainya. Ayat yang ke-16 sampai yang ke-20. Itulah yang harus kita lakukan. Yang harus kita kerjakan. Kita memakai senjata, perlengkapan senjata Allah yang Tuhan sediakan, yaitu firman Tuhan. Yang sudah disediakan buat hidup kita. Firman Tuhan yang disediakan setiap saat untuk hidup kita. Untuk kita melawan tipu muslihat si iblis. Ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus dan sebagainya. Ayat 19 sampai 20. Saudara bisa membaca. Mari pada sore hari ini kita pergunakan kesempatan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan sudah membuka tangan. Tuhan sudah menyediakan pertolongan buat kita. Tuhan sudah menyediakan senjata perlengkapan Allah. Mari kita ambil ini. Kita pakai ini sebagai kekuatan dalam hidup kita untuk melawan tipu muslihat si iblis. Pelayan saya undang untuk mempersiapkan diri. Mari kita pergunakan waktu yang sudah Tuhan berikan buat kita. Untuk kita datang kepada Dia. Pada sore hari ini, kita ambil seluruh perlengkapan senjata Allah untuk hidup kita.
Sebab Tuhan tidak menginginkan kita kalah, kita lemah, tetapi Tuhan menginginkan hidup kita menjadi kuat, tetap berdiri untuk bisa melawan tipu muslihat si iblis untuk hidup kita. Haleluya. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita serahkan segala perkara ini kepada Tuhan. Tuhan yang sudah bersedia untuk mengangkat hidup kita. Kita serahkan, biar kuat tangan Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Kita ambil tempat untuk kita datang kepada Tuhan. Secara pribadi kita datang kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyediakan semuanya itu untuk hidup kita, untuk kita tetap kuat di dalam Dia. Haleluya. Serahkan semua perkara hidup kita kepada Tuhan. Biar Dia yang memberikan kekuatan, Dia yang memberikan kemenangan, Dia yang memberikan kemampuan, Dia yang memberikan kekuatan dalam hidup kita untuk melawan tipu muslihat si iblis. Dari hal yang paling rendah, dari hal yang paling sederhana, disitulah kesempatan iblis mau mempergunakan setiap kelemahan kita untuk dia menjatuhkan iman kita. Kita akan pujikan. Haleluya. Dia akan turun tangan untuk membela. Dia akan turun tangan, sebab Dia baik, sungguh baik. sebab Dia baik, sungguh Mukjizatnya akan dinyatakan kepada kita. Mukjizatnya akan Kita ulang dari atas. dinyatakan. Bila kita mengangkat tangan dengan menyerah, Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mukjizat sekali lagi dari atas. Bila ku angkat tanganku menyerah, bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mukjizatnya akan dinyatakan. ku angkat tanganku menyerah. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka. Ku angkat tangan, ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Katakan, bila ku angkat tanganku menyerah. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mukjizatnya akan dinyatakan.
Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Saudara yang terkasih, kita serahkan beban hidup kita kepada Dia. Kami berserah. Kita serahkan apa yang menjadi persoalan hidup kita kepada Dia. Dia yang sanggup menolong setiap pribadi kita. Dia yang sanggup menyatakan mukjizatnya. Haleluya. Haleluya. Menyerahlah kepada Tuhan. Dia pasti buka jalan. Haleluya. Berikan kemuliaan hanya bagi Dia. Engkau yang membela hidup kami. Engkau yang mengangkat kami. Syukur padamu. Syukur padamu, Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau yang sanggup menolong hidup kami. Engkau yang sanggup memberikan kekuatan kami untuk melawan kekuatan si iblis. Terima kasih Tuhan. Biar kebenaran semuanya ini hanya milik-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Engkau yang berikan kemampuan untuk kami. Kami manusia yang penuh dengan kelemahan ini Tuhan. Biar Engkau yang memberikan kemampuan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari sedang cepat yang dikasih Tuhan. Kita mohon kekuatan yang daripada Allah. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Amin. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku.
Mari dengan iman pujikan kekuatan di hidupmu. Dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopang. Berseru dan berharap aja kepada Yesus. Berseru, haleluya, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. 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 Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya kekuatan di hidup manusia adalah yang dari-Mu Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang setia untuk menopang setiap kami yang berseru kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kuasa-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, tangan-Mu yang sanggup menopang hidup kami sehingga kami tetap berdiri, tidak goyah. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini kami menyerahkan setiap hidup kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Biar melalui kekuatan yang dari Engkau, biar melalui kemampuan yang dari Engkau Tuhan, biar melalui pertolongan yang dari Engkau Tuhan, kami boleh melawan, kami boleh mendapatkan kemenangan, kami boleh melawan kekuatan si iblis Tuhan. Biar kuasa-Mu Kau berikan kepada kami sidang jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Pada sidang jemaat-Mu yang sekarang membutuhkan kekuatan pertolongan yang dari-Mu, yang sakit Tuhan, kiranya Engkau angkat segala sakit penyakit dengan kuasa bilur yang sudah menanggung kami. Biar Kau jamah kami sidang jemaat-Mu yang sakit pada sore malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah mereka menjadi sembuh oleh kuasa bilur-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Begitu pula Tuhan, sidang jemaat-Mu yang dalam persoalan permasalahan dalam hidupnya, mungkin di dalam pekerjaannya yang sekarang mengalami kemerosotan, biar Engkau berikan kami kekuatan untuk tetap bertahan, untuk tetap percayakan kuasa pertolongan-Mu. Yang di dalam persoalan hidup nikah, biar Engkau angkat kami, Kau pulihkan kami. Di dalam masalah studi kami, sekolah kami, biar Engkau berikan kekuatan, Kau buka jalan Tuhan. Berikan kepandaian, kekuatan dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada sore malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, khususnya sidang jemaat-Mu Ebenezer yang saat ini mempunyai pergumulan. Tuhan, kami serahkan Ibu Gembala kami, biar melalui Ibu Gembala kami, Ibu Lydia Adi Wijaya Tuhan, sidang jemaat-Mu di tempat ini boleh tergembalakan dengan benar sesuai dengan firman-Mu. Kau memberkati dengan kekuatan kesehatan,
memberkati dengan hikmat marifat yang dari-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati para majelis penatua, pengurus gereja Tuhan, para imam-imam-Mu, pemain musik Tuhan, guru sekolah minggu, semua yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau urapi kami semua, sehingga kami melakukan semuanya berdasarkan firman-Mu, firman-Mu yang benar Tuhan, firman pengajaran-Mu yang benar, sehingga kami tidak ada kesalahan dalam hidup kami, untuk kami melakukan yang terbaik untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk sore malam hari ini. Kau sudah memberkati kami, Kau juga memberkati hari-hari ibadah kami Tuhan. Meskipun kami melakukan secara onsite maupun online Tuhan, biar Engkau memakai setiap hamba-hamba-Mu yang sudah Kau percayakan di tempat ini untuk menyampaikan firman-Mu. Biar Engkau memberkati sidang jemaat-Mu, memberkati dengan firman-Mu, firman kekuatan kami Tuhan. Dan Kau juga memakai setiap pelayan-pelayan-Mu yang lain Tuhan. Mulai dari ibadah kami, ibadah pendalaman Alkitab, ibadah raya, ibadah doa, Kau memberkati kami. Kau juga memberkati departemen-departemen anak, departemen kaum wanita. Semua Tuhan Kau memberkati kami Tuhan, supaya kami bisa mempermuliakan Engkau Tuhan, supaya kami juga bisa beribadah dengan benar kepada Engkau Tuhan, supaya kami bisa Tuhan, hidup kami ini juga kami percayakan sepenuhnya kepada Engkau, menyerah sepenuhnya hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan pada sore malam hari ini Tuhan, kami sudah merasakan berkat-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah melawat kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah di sore hari ini. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, biar kita membuka hati kita untuk menerima berkat kasih karunia dari Allah Bapa dalam persekutuan Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus, memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua.